Hari ini kita akan belajar sebuah tema. Mempelaikah kita? Mengapa saya beri tema ini, saudara? Karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu rela mati di kayu salib. Yang pertama jelas membuat merindukan dunia itu diselamatkan. Supaya semua orang percaya Yesus sampai hari ini, saudara. Karena Roh Kudus berkarya bagaimana supaya dunia selamat. Bagaimana supaya pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Tapi di sisi lain di waktu yang sama, Roh Tuhan juga bekerja dalam hidup saudara dan saya yang sudah jadi anaknya. Terus diperbaharui dari sehari ke sehari kata firman Tuhan. Supaya saudara dan saya bukan cuma sebagai anak. Tapi bertumbuh dan ujungnya puncak destininya adalah mempelai. Nah, dua hal ini dikerjakan terus menerus, saudara. Penginjilan harus terjadi, itu Roh Tuhan terus bekerja. Tapi yang saya ingin ngajak Bapak Ibu malam ini menyadari adalah waktu di mana Tuhan itu bekerja, Roh Kudus bekerja, merubah saudara dan saya dari anak. Hari demi hari, akhirnya kita menjadi mempelai. Nah, ini yang perlu kita introspeksi setiap pribadi. Untuk belajar tentang mempelai, kita akan belajar tentang kitab Ester. Pada hari ke-7 ketika Raja riang gembira, hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Asveros, supaya mereka membawa Wasti sang rastu. Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan. Saudara, raja itu punya sebuah bukan aturan, tapi kedekatan dengan mempelai. Sehingga sewaktu-waktu kalau raja pengen menyatakan sesuatu, di mana ada banyak tamu raja-raja datang, dia mau tunjukkan siapakah mempelai, itu hak penuh dari raja. Nah, pada waktu itu raja ingin supaya Wasti itu muncul, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Tujuannya sebetulnya Tuhan ingin memperlihatkan kecantikan kita. Bagaimana kita didandani Tuhan. Bagaimana kita diberkati Tuhan. Bagaimana kita ditolong Tuhan. Ujungnya sebetulnya bukan kecantikan dari mempelai. Ujungnya yang dikagumi itu baginda. Hebat ya Tuhan bisa membuat itu. Hebat ya Tuhan bisa membuat orang yang tidak mampu bisa ke Israel. Hebat ya Tuhan merubah orang yang jelek bisa berubah jadi baik. Hebat ya Tuhan, sebetulnya ujungnya nantinya Tuhan. Tapi sewaktu-waktu Tuhan mau tunjukkan kepada dunia. Nah, ini sebuah peristiwa yang menyedihkan, saudara. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ratu harusnya tunduk sepenuh, saudara. Karena yang mengangkat ya raja.
Yang membentuk ya raja, nanti saya jelasin. Yang membuat semuanya tuh raja. Dari orang yang tidak ada apa-apanya menjadi ratu. Saudara, intinya sebetulnya Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Saudara, yang paling bahaya adalah kalau kita punya acara sendiri. Kalau gerejanya tidak selaras dengan rencana Tuhan. Kita punya agenda sendiri. Kita punya pesta sendiri. Gereja punya kemauan sendiri. Punya acara sendiri. Ini yang paling bahaya. Ini sebetulnya dia punya acara. Bukan disuruh oleh raja. Dan secapek-capeknya nongol sebentarlah. Tapi karena dia merasa dia jadi ratu, maka dia menolak. Ini yang paling bahaya, saudara. Sebetulnya ini gambaran, saudara bisa tahu ya. Ini gambaran dari apa? Dari Lucifer. Ya. Ciptaan Tuhan yang begitu dekat, yang melayani Tuhan. Pagi, siang, sore, dan malam menyembah Tuhan. Penyembah-penyembah. Mereka sombong, dibuang. Mau tidak mau, saudara. Rencana raja tidak mungkin bubar. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan di hadapan baginda. Dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media. Sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros. Dan bahwa raja mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Saudara, waktu saya mempelajari ini gak beda dengan Lucifer dengan gereja. Tuhan itu menyelamatkan gereja. Bukan cuma selamat kita senang, saudara. Alkitab berkata dari hari per hari kita diperbarui. Supaya saudara mengambil kedudukan. Yang Alkitab berkata penyembah-penyembah benar. Harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tempat yang kosong itu, saudara. Tempat yang sangat terhormat. Sekali lagi, bukan cuma selamat. Tapi Tuhan ingin membawa saudara menjadi tempat yang terhormat. Yang berkemilauan kebaikan Tuhan. Yang berkemilauan dengan kepunyaan Tuhan. Nah, makanya selalu hukum ini saudara perhatiin ya di dalam kitab. Selalu Yudas hilang, harus ada pengganti. Maka kita nggak bisa sombong, saudara. Hari-hari ini sebetulnya Tuhan sedang merindukan. Gerejanya segera bertumbuh. Gerejanya tidak menjadi orang yang kerdil. Gerejanya tidak menjadi orang Kristen yang rapuh, yang gampang tersinggung, gampang tertekan, gampang marah, gampang emosi, gampang mundur, gampang tidak stabil. Tuhan pengen gerejanya bertumbuh jadi mempelai. Gak mungkin mempelai pria nikah dengan anak kecil, Bapak Ibu. Mempelai pria harus menikah dengan calon mempelai wanita. Itu tidak bisa tidak. Jadi gak cuma, ayo kita selamat masuk surga. Enggak itu, saudara. Tuhan itu merindukan. Gerejanya bertumbuh menjadi mempelai.
Hendaklah raja menempatkan kuasa di kerajaan supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak yang elok rupanya dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjagaan para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian pada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Begitu Lucifer melawan Tuhan. Begitu Lucifer tidak mendapat tempat. Hati Tuhan itu kosong, saudara. Dia merindukan ada orang-orang tebusannya. Yang bukan tiap hari hanya memikirkan berkat. Yang bukan tiap hari hanya memikirkan pertolongan. Tapi mulai mengenal. Apa sih yang menyenangkan hati raja? Apa sih yang menyukakan hati raja? Apa sih yang raja tidak suka dengan kekanak-kanakan saya? Seperti apakah yang dirindukan oleh raja? Itu berita seperti ini yang jarang diberitakan, saudara. Ya, saya sekali lagi kita bersyukur. Kita punya warna yang berbeda dengan yang lain. Saudara, biarkan ya, Tuhan mendidik kita. Supaya saudara dan saya mencapai sebuah tujuan. Jangan cuma bereforia, waduh aku anak raja, aku anak Tuhan, aku diberkati, aku ditolong Tuhan, aku bisa ke Israel, aku bisa ngalami ini itu. Saudara, semua itu kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan tidak rindu saudara berhenti di situ. Tapi berjalan menuju kedewasaan. Bertumbuh menuju kematangan. Itu yang Tuhan sangat rindukan. Pada waktu itu ada dalam benteng Susan seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, orang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turun dari Raja Yehuda ketika diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther. Saudara, kita tahu ya, Mordekai itu lambang dari Roh Kudus. Yang selalu seharusnya bicara pada saudara. Menuntun, jangan nak, jangan marah, jangan berbuat itu nak. Berbuat ini yang menyenangkan hati Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus seperti Mordekai. Anak saudara ayahnya sebab ia anak tidak beribu bapak ya. Sebetulnya Esther itu nggak punya orang tua. Sudah buangan, tidak punya orang tua. Sebenarnya hidup kita pun seperti itu, saudara. Sebetulnya kita itu bukan siapa-siapa. Kemarin ada bilang, wah acaranya bagus. Saya bilang semua anugerah Tuhan. Saya bilang semua anugerah Tuhan. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak Mordekai. Saudara, ya, jadi keberadaan kita tuh kadang-kadang seperti ini, bukan siapa-siapa. Setelah titah undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya. Nah, ini penting, saudara. Walaupun Esther itu di bawah asuhan Mordekai, tapi pada waktu dia mulai masuk ya, pemilihan, dia tuh tunduk, saudara. Bukan hanya kepada
Mordekai, tapi kepada pemimpin, kepada Hegai. Nah ini ciri mau tidak mau. Setan itu dibuang karena sombong. Kalau kita tidak mau rendah hati, sulit. Saudara. Kenapa Tuhan memilih dari Bukit Zaitun itu banyak jalan, saudara. Saya dijelasin. Tapi dia milih jalan turun. Itulah rendah hati. Ini yang menarik, saudara. Maka gadis itu sangat baik pemandangannya. Jadi di pemandangan Hegai yang ngatur nih para gadis-gadis, Esther sudah menyenangkan. Kita perlu dapat favor of God, tapi juga favor apa? Of man. Pada waktu saya dapat firman, saya begitu gundah gulana, pergi tidak ke Israel. Saya berdoa betul-betul saudara. Karena membawa banyak orang, saya nggak mudah, saya bilang Tuhan, kalau memang tidak, aku pokoknya nurut engkau. Tidak ya tidak, berangkat ya berangkat. Itu saja saudara. Pada waktu dapat firman, di tempat ini aku akan berikan itu. Di tempat itu aku berikan, waduh saya meledak. Tapi saya minta konfirmasi, Tuhan aku minta konfirmasi. Sejujurnya saya masih tidak yakin, aku minta konfirmasi. Jadi jangan sepelekan saudara. Hegai itu bisa orang tua saudara. Hegai itu bisa pemimpin rohani. Hegai itu bisa sahabat. Hegai itu bisa orang-orang yang saudara tidak duga sedang menuntun saudara. Sedang dipakai untuk membentuk saudara dan saya. Sehingga Hegai segera saudara memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan 7 orang dayang-dayang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia, Esther dipindahkan dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Saudara, dalam hidup kita tuh selalu ada kualitas. Saudara mau dapat yang baik, mau dapat yang lebih baik, atau dapat yang terbaik itu tergantung kita, bukan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik. Yang percaya katakan. Tapi kalau saudara, aku gak mau, itu bayarnya mahal. Aku mau yang baik, ya saudara dapat. Dulu waktu saya mau beli gitar, Chris Manusama bilang, Pat, kamu mau beli gitar ini, namanya Kohno mereknya. Itu ada di Jakarta, di toko ini, cuma satu. Atau kamu mau beli yang handmade. Handmade itu dibuat tangan khusus. Itu gitaris Indonesia bisa dihitung pakai jari. Salah satunya dia yang dapat. Nanti saya yang maju, saya yang pesan. Saya mau tanya, harganya lebih mahal atau sama saudara? Lebih mahal atau sama seperti yang di toko? Hah? Lebih mahal. Saudara. Pilih mana? Nah ini saudara. Dalam hidup kita tuh seperti itu. Kalau saudara mau pilih yang terbaik yang dari Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, walaupun itu pun anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita. Kalau saya bilang, Chris aku cukup, aku ini enggak pinter main gitar kok, cukup yang di Jakarta. Tapi di beliau bagus. Kalau kamu beli yang di Jakarta, semua orang punya. Tapi kalau aku yang pesen handmade, gak semua orang punya. Saudara, Tuhan sediakan sebetulnya yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Masa depan yang terbaik yang percaya katakan. Pekerjaan yang terbaik yang percaya katakan. Semua tuh rancangan Tuhan tuh terbaik. Saudara dan saya yang menurunkan grade. Esther bisa masuk ke tempat yang terbaik. Karena dia lihat, Hegai melihat Esther sangat menyukakan. Cantik tapi rendah hati. Cantik
tapi menyenangkan karakternya. Kenapa saudara? Karena didikan dari Mordekai. Nasihat dari Mordekai dilakukan semua sama Ester. Saudara baca ya, saya nggak bisa lengkap semua. Jadi Mordekai bilang, Ester kamu nanti ya bakal ketemu Hegai. Hegai tuh yang ngurusin semua. Dia ngatur gini-gini, kamu nurut. Jangan berontak ya. Kamu sikapnya baik, dituruti saudara. Cantik tapi rendah hati. Ada cantik tapi sombong. Yang berat lagi jelek tapi sombong. Waduh. Ini saudara sebuah pelajaran buat kita. Kita bukan orang-orang yang layak. Kita bukan orang-orang yang hebat. Selayaknya kita harus rendah hati. Nurut apa yang Tuhan mau. Yang percaya katakan Bapak Ibu. Nurut sama Tuhan. Tapi juga jadi berkuat buat manusia. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar. Banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai. Ini saudara. Penjaga para perempuan. Ada banyak orang saudara. Selalu apa yang penting dengan Tuhan. Yang penting Tuhan. Hidup kita nih di dunia saudara. Saudara di Indonesia turuti aturan-aturan Indonesia. Oh aku nih orang hebat. Lampu merah ya tak terjang aja. Gak bisa Bapak Ibu. Ya kita nurut. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk. Menghadap Raja Asveros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Ini yang saya mau ceritakan. Bukan dari saya dengar dari khotbah guru Alkitab. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Saudara ternyata menurut peraturan kerajaan Medi Persia, ya ini saya dengar khotbah. Itu perempuan yang sudah dipersiapkan mau jadi ratu. Kalau yang dikatakan mendapat giliran masuk mendapat raja, dirawat menurut peraturan, sudah dirawat itu ternyata. Saya didengar itu saya kaget. Wangi-wangian yang diberikan itu levelnya bermacam-macam. Ada wangi-wangian yang diberikan sebetulnya untuk menghilangkan rasa sakit. Saya kaget saudara. Mungkin zaman dulu spanya beda sama sekarang saudara ya. Mungkin zaman dulu pakai apa rada gerak-gerok. Ireng-ireng ben docul kabeh saudara. Apa sih namanya itu? Dakinya segala macam. Ya zaman dulu enggak seperti sekarang. Dan untuk menghilangkan sakit itu dikasih wangi-wangian. Jadi wangi-wangian itu bukan hanya membuat wangi, tapi rasa sakitnya itu hilang. Enggak ada. Ester, aku enggak mau. Aku maunya wangi-wangiannya aja. Tapi digosoknya enggak mau. Enggak bisa saudara. Ternyata digosok dulu. Dakinya yang ireng, yang blontang-blonteng saudara ya. Pokoknya dibersihin. Kasih wangi-wangian, kasih minyak apa. Supaya sakitnya hilang dan wangi. Jadi si Esternya terhibur. Setiap digosok dikasih wangi-wangian. Setiap digosok sakit dikasih minyak. Sebetulnya hidup kita tuh seperti itu. Saudara. Kalau saudara rindu merelakan jadi mempelai. Engkau digosok sama Tuhan. Kedagingan kita yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Direndahkan. Supaya Ester tidak jadi Wasti. Supaya Ester menjadi ratu yang rendah hati.
Dan saudara lihat setelah itu Esther luar biasa. Dia menjadi ratu yang tunduk sepenuh kepada raja. Mordekai tidak mau memunculkan Esther yang selevel dengan Wasti. Alkitab berkata harus lebih baik dari Wasti. Kalau dia waktu digosok marah, aku gak suka, aku maunya minyak saja, aku maunya wangi-wangian. Esther sudah tersingkirkan, tereliminasi. Sudah. Hari-hari ini sebetulnya gereja sedang diproses. Benar saudara. Pada waktu kami nggak jadi ke Mount Hermon, sebenarnya saya sedih saudara. Karena ada banyak orang kan pengen lihat salju. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau belajar nurut. Dia bilang, ya saya bisa minta izin. Tapi tidak baik katanya saudara. Aduh saya bilang, oh jangan. Terus saudara, karena tidak jadi ke satu tempat, silakan pilih kemana. Saudara tahu kemana? Ke mata air Gideon. Di situ Tuhan seperti ingatkan, kamu ini sedang disortir. Gereja sedang disortir. Untuk jadi mempelai tidak semua orang mau. Untuk menjadi mempelai tidak semua orang mencapai. Ini saudara. Karena pada waktu digosok sakit. Waktu dibentuk sakit. Waktu ditegur oleh Hegai. Ada yang lain. Apa kamu Hegai? Aku mau jadi ratu. Hegai tersentuhnya kepada Esther. Diberi tempat khusus, tempat yang terbaik. Hati-hati saudara, sungguh. Dia berkata jaga hati. Tuhan pasti bawa kita kepada masa kejayaan. Gak sulit untuk memberkati keuangan Bapak Ibu. Tapi yang sulit adalah membentuk karakter. Yang paling sulit buat Tuhan adalah mengizinkan kau digosok, dibersihkan. Kita akan berteriak sakit Tuhan. Jadi kelemahan kita tuh banyak saudara. Ada orang yang kelemahannya di uang. Saudara kan terus digosok masalah uang. Ada yang disombong, gosok supaya kita rendah hati. Ada yang di kekudusan, digosok supaya kita hidup kudus. Gak enak. Siapkan masa yang terbaik yang Tuhan sediakan. Jadi yang lebih penting adalah kesiapan hati saudara. Kan Yesaya 60 kegelapannya ada. Nah itu ada kegelapan yang bakal membersihkan kita. Ada kegelapan yang merubah karakter kita. Yang semau gue, aku gak mau tampil. Raja bilang aku pengen kamu nak. Saudara untuk nurut sama Tuhan itu gak mudah, sungguh. Nah kalau saudara gak nurut sama orang yang kelihatan, jauh lebih sulit nurut sama Tuhan yang gak kelihatan. Percayalah. Saya lihat tidak sulit Tuhan memberkati uang. Yang paling sulit adalah merubah sifat dan karakter. Maka saya minta di Jumat Agung ini saudara. Nanti kita mau perjamuan kudus, kita minta Tuhan kalahkan kelemahanku. Supaya aku belajar menyenangkan Raja di atas segala raja. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Saudara percaya itu? Yang tidak mudah adalah kita. Kalau kita nurut, rencana Tuhan pasti jadi. Waktu Esther mendapat giliran, ia tidak mengendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Dia luar biasa. Esther itu nurut. Ya, Hegai itu bisa orang tua saudara, bisa pemimpin rohani. Ya. Esther dapat menimbulkan kasih sayang
pada semua orang yang melihat dia. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga menyenangkan, jadi berkat buat banyak orang. Yang percaya katakan. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih dari semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan maka dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara, kemarin waktu Bu Linda cerita saya ingat, saudara. Pada waktu saya ke Beijing, Forbidden City. Itu local guide membawa saya ke sebuah lokasi, saudara. Lokasinya serem. Dan dia jelasin apa? Ini adalah tempat para gundik-gundik raja. Dan ada satu kamar, satu tempat, ini adalah tempat istri raja. Hampir sama, saudara. Waktu dia jelasin saya terkejut gini. Istri raja dengan gundik-gundik itu hampir semua punya duit banyak. Bukan cuman istri yang bisa pergi untuk beli belanja, ini para gundik pun mereka bisa uangnya begitu banyak. Yang membedakan, setiap raja punya ritual, ada kumpul semua, istri dengan gundik, ketemu, saudara. Tapi yang dekat cuman istri. Yang ngobrol tiap hari. Yang raja masuk ke kamarnya. Yang raja bisa ngobrol, yang raja bisa menyentuh. Yang raja bisa tukar pikiran. Cuman kepada istri. Saya nggak mau cuman berkelimpahan ekonomi. Tapi saya mau hidup saya tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan, itu yang saya rindukan. Saya bilang, ternyata gundik pun duitnya berkelimpahan. Jadi tidak menjamin kelimpahan itu berkenan kepada Tuhan. Mempelai enggak, saudara. Tapi istri yang raja bisa komunikasi. Dia sering lewat gundik-gundik nyapa, saudara. Tapi belum tentu semua diajak ngobrol. Tapi belahan jiwa hanya istri. Saudara ngerti pengertian ini? Belahan jiwa Tuhan adalah saudara dan saya. Yang percaya katakan, jadi dia tidak ingin kehilangan kita. Ingat Bapak Ibu, kita masuk golden era. Pada waktu kita digosok, kita bilang Tuhan terima kasih. Engkau sedang merendahkan hatiku, supaya aku nurut menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau Tuhan berkata jangan ya nak, nurut saja. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Yang percaya katakan, Tuhan bilang lakukan nak, nurut saja. Pasti kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan menyukakan hati kita. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupakan kita. Yang sepakat katakan, Tuhan kami percaya Engkau membawa kami masuk ke masa kejayaan. Lebih dari itu Tuhan, persiapkan mental dan karakter kami. Kadang-kadang saudara Tuhan begitu. Aku pengen kamu tahu-tahu masuk ke ruang doa. Ada kalanya saudara. Tuhan bilang baca Alkitab nak. Padahal saya sudah baca Alkitab. Deklarasi nak. Kadang-kadang Tuhan menyuruh sesuatu. Belajar nurut saudara.
Tuhan bilang jangan begitu ya nak. Jangan seperti ini. Nurut saja. Percayalah saudara. Kasih karunia-Nya ajaib buat setiap kita. Angkat roti dan anggur sambil katakan Tuhan Yesus, aku mau menjadi mempelai wanitamu. Aku mau Tuhan berubah, dirubah yang Engkau tidak suka di dalam hidupku. Berikan Tuhan kerendahan hati, penurutan sepenuh kepada Tuhan, kepada pemimpin, kepada orang tua yang Kau berikan untuk menuntun hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu kelemahan, kekurangan, sifat-sifat yang jelek di hidupku. Aku percaya tubuh dan darah Yesus 2000 tahun yang lalu, penderitaan Tuhan Yesus sudah tebus kelemahan kami, sudah tebus kejelekan kami. Pada waktu kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, Roh Tuhan makin bekerja, makin mengalahkan kelemahan-kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dan minum. Bilang Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Engkau yang beri kami kemampuan. Aku mau belajar menurut kepada Raja di atas segala raja. Aku mau menurut kepada Mordekai. Mordekai itu lambang Roh Kudus. Kami mau belajar nurut kepada Hegai kami. Tuhan beri kami kemampuan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang powerful. Yang bukan cuma mengalahkan dosa, mengalahkan setan, mengalahkan semua yang menghambat dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Oh, memberkati kami dengan berkat yang ajaib Tuhan. Jadikan kami mempelai-mempelai-Mu yang dewasa penuh, yang matang, yang menurut akan Raja di atas segala raja. Kami terima berkat itu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh kami jadi lembut, jadi manis. Jiwa kami jadi sehat. Keluarga kami makin harmonis. Tubuh kami disembuhkan. Dan di masa golden era, ekonomi kami akan makin diberkati. Karena Tuhan akan kirimkan anak laki-laki datang dari jauh dengan emas dan peraknya. Tetapi dengan anugerah Tuhan, kita menggendong anak-anak perempuan yang Tuhan kirim. Kita terima berkat semua dengan nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya, kita mau katakan amin 5 kali. 2, 3. Amin. 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 Amin.